Jika video ini muncul di beranda Anda, itu bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi inilah cara Allah mengetuk hati Anda hari ini. Channel ini bukanlah panggung untuk mencari rupiah, melainkan adalah ladang untuk mencari cahaya dan jalan untuk menanam amal jariah. Bisa jadi di dalam video ini Anda akan menemukan jawaban apa yang selama ini kamu cari. Ada satu kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Ia bukan letih pada tubuh, melainkan penat pada hati yang terlalu lama memikul beban dunia. Manusia sering menyangka bahwa ketenangan datang ketika semua urusan selesai, ketika semua rencana berhasil, ketika hidup akhirnya sesuai dengan harapan. Padahal ketenangan yang sejati justru lahir saat hati berhenti menuntut kepada dunia dan mulai bersandar penuh kepada Allah. Inilah yang oleh para arif disebut tawakal. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa daya, ialah melainkan keberanian paling halus dalam hidup, berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu melepaskan hasilnya tanpa kegelisahan. Imam Ghazali pernah mengisyaratkan bahwa hati yang bertawakal adalah hati yang bekerja di dunia, namun tinggal bersama Allah. Ia bergerak tetapi tidak diguncang oleh kegagalan. Ia berharap namun tidak hancur ketika harapan itu tertunda. Allah pernah berfirman dengan lembut namun tegas, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi menjanjikan cukup. Dan cukup adalah harta yang tidak pernah habis. Di zaman terdahulu, para kekasih Allah memahami tawakal bukan sebagai teori, melainkan sebagai nafas hidup. Dikisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Di detik terakhir, malaikat Jibril pun datang dan bertanya, "Apakah engkau membutuhkan pertolonganku?" Ibrahim pun menjawab dengan kalimat yang mengguncang langit, "Jika dari Allah, Dia Maha mengetahui keadaanku." Bukan karena Ibrahim menolak bantuan, melainkan karena hatinya telah penuh oleh keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai dan api pun menjadi dingin. Bukan karena api kehilangan sifatnya, tetapi karena Allah berkuasa atas segala sebab. Begitulah tawakal bekerja, bukan dengan menghapus masalah, tetapi dengan menghadirkan Allah di tengah masalah. Para sufi pernah berkata, selama engkau masih merasa dirimu penentu hasil, selama itu pula hatimu akan gelisah. Kegelisahan lahir bukan karena dunia yang berat, tetapi karena kita memikul sesuatu yang seharusnya hanya dipikul oleh Allah. Rezeki, jodoh, masa depan, penerimaan manusia, bahkan hasil dari amal baik kita sendiri, semuanya bukan milik kendali kita. Tugas kita hanyalah satu, berjalan dengan jujur dan bersih. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu terbang, ia tidak berdiam diri, namun ia juga tidak membawa kecemasan di sayapnya. Ia pergi dan percaya. Disinilah banyak manusia tersandung. Mereka ingin hasil, tetapi enggan melepaskan rasa ingin mengendalikan diri. Padahal keindahan hidup bukan pada kepastian, melainkan pada kepercayaan. Seseorang pernah bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Imam, apa tanda orang yang bertawakal?" Beliau pun menjawab dengan hati yang tenang, "Meski keadaan tidak berubah, inilah makam yang tertinggi,
ketika badai masih ada namun hatimu sudah bersujud, ketika doa belum terkabul namun hatimu tidak protes karena engkau yakin Allah tidak menunda, Allah sedang mendidik. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Mungkin Allah sedang mengajakmu naik satu tingkat dalam keimanan, dari mengandalkan usaha menuju mengendalikan Dia. Serahkan semuanya kepada Allah, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau akhirnya sadar siapa yang maha kuasa. Dan saat hatimu benar-benar bersandar, ketenangan itu tidak perlu dicari. Ia akan datang dengan sendirinya, seperti cahaya subuh yang tidak pernah terlambat. Ikhlas adalah pelajaran yang paling sunyi di dalam hidup manusia. Ia tidak berisik seperti ambisi, tidak menuntut pengakuan seperti keberhasilan, dan tidak pula memaksa dipahami oleh orang lain. Ikhlas tumbuh secara diam di dalam hati yang telah lelah berharap kepada selain Allah. Banyak orang mengira ikhlas itu mudah diucapkan, namun sulit dijalani. Padahal ikhlas bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang muncul ketika hati benar-benar mengenal Tuhannya. Orang yang ikhlas tidak sibuk menghitung balasan. Ia memberi tanpa menimbang. Ia berbuat tanpa menuntut dan berjalan tanpa menggenggam pujian. Para arif pernah berkata, selama engkau masih berharap dilihat, selama itu pula keikhlasanmu masih bernegosiasi. Ikhlas bukan karena berarti tidak peduli. Ia justru bentuk kepedulian tertinggi setelah dibersihkan dari pamrih. Di masa awal Islam, hidup Rasulullah SAW penuh dengan luka yang tidak ringan. Beliau dihina, dituduh, dilempar, bahkan dicemooh oleh kaumnya sendiri. Namun ketika penduduk Taif melempari beliau dengan batu hingga tubuhnya berdarah, tidak keluar dari lisannya doa kebinasaan. Yang keluar hanyalah justru harapan agar dari keturunan mereka lahir orang-orang yang mengenal Allah. Inilah keikhlasan yang tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari kejernihan hati. Hati yang telah ikhlas tidak sibuk membalas sakit, karena ia yakin Allah Maha melihat setiap luka yang disimpan. Allah pernah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Ayat ini sederhana, namun mengguncang siapapun yang masih menumpuk niat di balik amal. Para sufi memahami ikhlas sebagai pintu menuju kebebasan batin. Seseorang pernah bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, apakah engkau beribadah karena takut neraka atau mengharap surga? Beliau pun menjawab dengan suara tenang, aku beribadah karena Dia layak disembah, bukan karena imbalan dan ancaman. Bukan berarti surga dan neraka tidak penting, tetapi karena cinta kepada Allah telah mengalahkan perhitungan untung dan rugi. Inilah puncak keikhlasan, ketika hubungan dengan Allah tidak lagi bersifat transaksional dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakikhlasan sering menyamar sebagai kebaikan. Seseorang membantu, namun hatinya kecewa karena tidak dihargai. Seseorang berkorban, namun secara diam menunggu balasan. Seseorang bersabar, namun menyimpan luka untuk disesalkan. Padahal ikhlas tidak pernah bersekutu dengan kekecewaan. Kekecewaan muncul karena hati berharap kepada manusia, sedangkan ikhlas lahir ketika harapan hanya tertuju kepada Allah. Hasan Al-Bahri pernah berkata, orang yang ikhlas akan tetap tenang meski kebaikannya tidak dikenal. Ia tidak haus sanjungan karena hatinya telah kenyang oleh rasa cukup dari Allah. Ikhlas juga berarti menerima bahwa tidak semua yang kita cintai akan bertahan. Tidak semua doa akan dikabulkan sesuai waktu kita. Tidak semua rencana akan berujung seperti yang kita bayangkan. Namun hati yang ikhlas tidak menjadikan takdir sebagai musuh.
melainkan ia melihat takdir sebagai bahasa rahasia Allah yang tidak selalu bisa diterjemahkan saat ini, namun selalu membawa hikmah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menangis di malam hari bukan karena takut miskin, tetapi karena khawatir ada satu rakyat yang lapar sementara dirinya kenyang. Keikhlasan Umar tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari rasa tanggung jawab yang bersih dari kepentingan diri. Ikhlas membuat hidup terasa ringan, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena beban batin telah dilepaskan. Seseorang yang ikhlas tidak sibuk bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Ia lebih sering berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku?" Inilah perubahan sudut pandang yang mengubah luka menjadi jalan pulang. Para arif menyebutnya menyerahkan hak protes kepada Allah, bukan karena tidak boleh bertanya, tetapi karena kita percaya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada yang apa kita inginkan. Ikhlas juga mengajarkan bahwa tidak semua kebaikan harus dibela. Terkadang Allah sengaja membiarkan amal kita disalahpahami agar hati kita bersih dari ketergantungan pada penilaian manusia. Jika setiap kebaikan harus diakui, maka keikhlasan belum sepenuhnya hidup. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran keluar dari lisannya, bukan lisanku." Inilah keikhlasan dalam ilmu, mendahulukan kebenaran di atas ego. Ketika ikhlas bertemu dengan tawakal, hidup berubah menjadi perjalanan yang lapang. Engkau tetap berusaha, namun tidak menggenggam hasil. Engkau tetap berdoa, namun tidak memaksa waktu. Engkau tetap berharap, namun tidak menggugat takdir. Hati seperti ini tidak mudah patah, karena sandarannya tidak rapuh. Jika hari ini engkau merasa lelah karena terlalu banyak memberi, mungkin bukan karena memberi itu berat, tetapi karena hatimu masih menunggu balasan. Jika hari ini engkau kecewa karena usahamu seolah sia-sia, mungkin bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena ikhlas belum sepenuhnya tinggal di dalam hatimu. Belajarlah ikhlas, bukan agar hidupmu dipuji, melainkan agar hatimu merdeka. Karena orang yang paling tenang bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada apapun selain Allah. Ada manusia yang hidupnya tidak pernah lepas dari ujian, namun wajahnya tetap teduh, bukan karena hidup memperlakukannya dengan lembut, melainkan karena hatinya telah berdamai dengan segala yang Allah tetapkan. Mereka bukan orang-orang tanpa luka. Mereka hanya tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk jauh dari Tuhannya. Inilah orang-orang yang menjadikan tawakal bukan sekedar konsep, melainkan jalan hidup. Di antara mereka ada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang diuji bukan karena kemiskinan biasa, tetapi dengan penjara, cambukan, dan tekanan penguasa. Beliau dipaksa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Jika menolak, siksaan menunggu. Jika mengalah, kehormatan iman dipertaruhkan. Dalam kondisi tubuh lemah dan penuh dengan luka, beliau tetap memilih diam yang jujur daripada ucapan yang menyelamatkan diri, namun mengkhianati kebenaran. Ketika ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan engkau bertahan?" Beliau pun menjawab dengan pelan, "Sampai aku mati atau sampai mereka berhenti." Tidak ada kemarahan dalam jawabannya, tidak pula kebencian. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa hidup dan mati berada dalam genggaman Allah. Inilah tawakal yang tidak berisik namun kokoh. Ada pula Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar yang hidup sederhana, bahkan sering kekurangan. Suatu hari seseorang berkata kepadanya, "Wahai Sufyan, engkau berilmu luas, namun hidupmu begitu sempit." Ia pun tersenyum dan menjawab, "Jika dunia meluas di tanganku,
aku khawatir hatiku akan menyempit dari Allah. Baginya, kecukupan bukan soal jumlah, melainkan soal ketenangan. Orang yang bertawakal tidak mengukur hidup dari apa yang ia miliki, akan tetapi dari siapa yang ia percaya. Dalam sejarah para sufi, nama Abdullah bin Mubarak dikenal sebagai ulama, pejuang, dan saudagar yang kaya. Namun, kekayaannya tidak pernah mengikat hatinya. Ia berdagang dengan jujur, berjihad dengan ikhlas, dan berilmu tanpa kesombongan. Suatu ketika, seorang melihatnya menangis di malam hari. Ketika ditanya alasannya, ia pun menjawab, "Aku takut amal-amalku lebih banyak mendekatkanku pada diriku sendiri daripada mendekatkanku kepada Allah." Ini bukan ketakutan orang munafik, melainkan kewaspadaan hati yang benar-benar hidup. Tawakal bukan membuat seseorang lengah, justru membuatnya selalu sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Ada pula kisah Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan tinggi karena khawatir ilmunya menjadi alat penguasa. Penolakan itu membuatnya dipenjara. Namun dalam penjara, beliau tetap mengajar, tetap beribadah, dan tetap tenang. Ketika ditanya mengapa ia tidak takut, jawabannya singkat, "Jika aku benar, Allah bersamaku. Namun jika aku salah, aku pantas diuji." Inilah jawaban yang telah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kecemasan berlebihan, karena yang dikejar bukan keselamatan dunia, melainkan kejujuran di hadapan Tuhannya. Para arif memahami satu hal penting, bahwa kegelisahan sering lahir dari keinginan untuk mengatur segalanya. Padahal hidup bukan soal menguasai, melainkan mempercayai. Salah satu murid Junaid al-Baghdadi pernah bertanya, "Wahai guru, kapan seseorang dikatakan bertawakal?" Imam Junaid al-Baghdadi pun menjawab, "Ketika hatinya tidak berubah saat kehilangan dan saat menerima." Bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tetapi karena ia tahu bahwa semua keadaan hanya tamu yang singgah. Di antara pelajaran paling dalam dari orang-orang soleh adalah ini, bahwa Allah sering melapangkan hati sebelum melapangkan keadaan. Banyak dari mereka yang hidup dalam kesederhanaan, namun jiwanya lebih luas daripada istana para raja. Pada akhirnya, hidup akan membawa setiap manusia ke satu kesimpulan yang sama, bahwa tidak semua hal bisa diselamatkan, tidak semua luka bisa dijelaskan, dan tidak semua harapan perlu diperjuangkan sampai mematahkan jiwa. Di titik inilah Allah membuka satu pintu yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang telah lelah mengendalikan dirinya sendiri. Pintu itu bernama bersandar. Bersandar bukan berarti melangkah. Ia adalah seni berjalan tanpa memikul dunia di pundaknya sendiri. Orang yang bersandar kepada Allah tetap bekerja, tetap berusaha, dan tetap berdoa. Namun hatinya tidak lagi menggenggam hasil dengan kecemasan. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana, melainkan tentang menjaga hati tetap lurus di hadapan Tuhannya. Ketenangan tidak datang ketika semua keinginan terpenuhi. Ia hadir ketika hati berhenti berdebat dengan takdir.